Nah, ini bagian akhir ya dari file atau dari video pembelajaran kita. Jadi di era Majapahit ini orang-orang awam, orang-orang zaman sekarang tidak hanya menyebut candi untuk bangunan tempat ibadah saja, tapi bahkan yang bukan tempat ibadah, seperti misalnya pintu gerbang ini akhirnya juga disebut candi gitu. Nah, ya ini banyak hal yang menyebabkan itu gitu ya. Tapi ini mungkin yang bisa kita catat bahwa ada beberapa peninggalan zaman Majapahit akhir yang berupa gerbang yang kemudian dimaknai sebagai candi yang dipakai untuk tempat ritual oleh orang-orang sekarang. Nah, untuk candi-candi zaman atau namanya bangunan-bangunan ini salah satunya adalah Candi Bajang Ratu. Ini adalah merupakan kemungkinan ya adalah pintu gerbang masuk ke Keraton Majapahit. Nah, ini model pintu gerbangnya. Di model pintu gerbangnya seperti bilik candi ya, ada tangga kemudian masuk ke ruang kecil. Nah, tapi tembus ke belakang. Jadi seperti menembus candi gitu ya. Nah, kemudian atapnya menyatu. Ini disebut dengan atap paduraksa yang semacam ini. Materialnya adalah batu bata. Kalau kita lihat komposisinya itu hampir sama dengan candi-candi atau candi gaya Mataram ya. Untuk bagian atapnya ini ada tingkatan. Kalau ini tingkatannya sebenarnya terdiri dari 3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian bagian yang atas ini garis-garis ini hingga sampai ke ujung atapnya yang berupa bentuk persegi kepalanya itu ya. Nah, tetapi yang menarik dari candi zaman Majapahit akhir yang kemudian banyak menginspirasi arsitek-arsitek Indonesia masa kini itu adalah susunan batanya. Ini kalau kita lihat batanya ini tidak disusun secara halus gitu ya. Kalau bahasanya seperti dinding yang diratakan gitu enggak. Tapi dibiarkan ada trapnya, ada bagian yang memang sengaja ditonjolkan sehingga dari jauh teksturnya kelihatan kasar dari garis-garis yang dibentuk oleh bata-bata yang ditonjolkan ini. Ini contohnya yang di gambar tengah itu. Ya, ini karena ada efek cerlang dan bayang, ada efek pembayangan. Jadi batu bata yang ditonjolkan itu akan menimbulkan bayangan di bagian bawahnya gitu. Nah, ini tipis sekali. Sehingga ada tonjolan, ada permainan batunya di situ sehingga efek 3 dimensinya menjadi jauh lebih terlihat. Ini tidak hanya di bagian bawah ini saja ya, tapi juga di bagian atas. Nah, ini saya rasa detail yang sangat digarap dengan sangat cermat gitu ya. Nih, kemudian bagaimana struktur perekatan batu batanya gitu ya. Ini ada banyak sekali yang mencoba meneliti gitu ya. Dari beberapa penelitian ada yang mengatakan bahwa batu bata ini direkatkan satu sama lain dengan cara digosok. Ada juga digosok terus, nanti setelah itu dicelup air, digosok lagi gitu, sehingga akhirnya karena faktor gaya gravitasi ya, beban yang semakin besar dari atas ke bawah, maka makin lama akan semakin menguat ditambah dengan faktor alam ya. Nah, ini satu kemungkinan. Kemudian kemungkinan yang lain ada model takian atau interlocking. Nah, ini juga satu teknologi yang saya pernah tahu sendiri, ini dikembangkan untuk dinding atau konstruksi dinding masa sekarang ya. Jadi sistemnya interlocking begitu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, tapi kalau yang direkatkan dengan telur itu saya rasa masih belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Ini mungkin cerita yang beredar di masyarakat saja. Nah, ini langgam gerbang yang kedua. Jadi kalau yang tadi disebut dengan gerbang paduraksa, atapnya menyatu. Model yang kedua ini disebut dengan gapura bentar. Gapura bentar ini banyak kita temukan di Bali, di rumah-rumah Bali itu gapuranya ada yang paduraksa, ada yang bentar juga ya. Di perkembangan arsitektur dari zaman Majapahit akhir ini memang berlanjutnya ke Bali. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana tadi permainan tonjolan batu bata itu pada bagian ini misalnya, pada bagian peralihan antara bagian badan dengan atap ini, bagian bawah atap ini. Kemudian
di bagian-bagian tertentu, bagian bawah ini dari kaki menuju ke badan, ini ada garis-garisnya sehingga efek 3-dimensionalnya menjadi lebih kuat dan lebih menarik gitu. Dan ini tidak hanya pada bagian peralihan dari kaki ke badan, kemudian pada bagian-bagian subbagian di bagian badan, kemudian di badan ke kepala, tidak hanya itu, tapi juga pada bagian atapnya pun kita lihat ada permainan tonjolan batu bata yang membentuk cerlang dan bayangan gitu ya, sehingga ada bagian yang kelihatan lebih gelap, ada bagian yang kelihatan lebih terang. Nah, ini menurut saya satu permainan detail yang sangat menarik ini kalau kita mau lebih mencermati dan lebih belajar lagi tentang detail. Jadi tidak digarap licin gitu permukaannya. Tidak licin seperti halnya candi-candi yang lain yang menggunakan batu andesit ini atau yang di periode Mataram gitu. Tapi ini ada banyak sekali permainan batu bata dan ini memang lebih bisa muncul ketika menggunakan batu bata karena dimensi tingginya bata itu lebih kecil dibandingkan dimensi tingginya batu andesit sehingga bisa dibuat permainan semacam ini gitu, permainan detail semacam ini. Ya, kemudian ini model yang kedua. Oh ya, kalau yang gapura Bajang Ratu tadi itu adalah kemungkinan menuju ke kompleks keraton. Kalau yang gapura Wringin Lawang itu kemungkinan adalah gerbang menuju ke satu kompleks bukan kompleks utama keraton gitu ya, tapi satu kompleks apa gitu di dalam wilayah pusat kota. Nah, yang berikutnya ini adalah Candi Brahu. Ini adalah Candi Buddha. Candi Buddha ini dipakai sebagai tempat untuk pembakaran jenazah gitu ya, jadi tempat perabuan. Nah, ini agak menariknya di sini ya yang pertama tadi selain dari detail garis-garis yang dibentuk oleh batu batanya, ini kalau yang sekarang salah satunya banyak yang mengembangkan sih. Ada Pak Eko Prawoto, Pak Andi Rahman yang muda ya, arsitek muda sekarang itu yang banyak bermain dengan batu bata. Kemudian ada Pak Adi Purnomo juga pernah bermain-main dengan batu bata. Banyak arsitek-arsitek yang mendapatkan inspirasi dari susunan atau komposisi bebatuan candi ini. Saya rasa ini masih sangat besar kemungkinannya untuk terus dikembangkan. Nah, yang menariknya dari Candi Brahu ini adalah ini di bagian tengahnya ini. Ini adalah bilik untuk tempat perabuan. Jadi jenazahnya diletakkan di sini, kemudian diperabukan gitu di dalam sini. Ini adalah Candi Buddha. Tapi kalau kita lihat bentuknya tidak seperti stupa atau sudah mengalami perubahan ya, mengalami stilisasi, mengalami transformasi dari bentuk asli stupa. Ya, tidak seperti stupa Borobudur juga, mungkin agak-agak ada kesamaan dengan model-model stupa yang berkembang di Sumatera gitu ya. Nah, ini bagian tengahnya ada lubangnya. Ini juga beda dengan stupa-stupa pada umumnya. Itu stupa yang lain kan tidak ada lubangnya, tapi karena ini ada fungsi untuk tempat pembakaran jenazah, maka ini diberi lubang di sini. Nah, tetapi anehnya dari bagian kaki atau bagian dasar ke lubang yang posisinya agak di atas ini ya. Ini kalau orang berdiri itu tingginya sekian ini. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini untuk menuju ke bilik ini tidak ada tangganya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, gimana kira-kira dulu masuknya ke sana? Apakah dulu ada tangganya, kemudian tangganya hancur? Ya, tapi kalau dari struktur yang ada sekarang tidak terlihat jejaknya, atau tangganya dari kayu mungkin, atau nggak tahu bagaimana cara masuknya ke dalam sana. Jadi ini masih jadi satu pertanyaan. Oke. Ini juga sama seperti candi-candi Jawa Timur pada candi-candi di era Majapahit akhir pada umumnya, atapnya bertingkat-tingkat tinggi. Ya, tingkat-tingkat ada beberapa lapis. Gitu. Ini Candi Jabung, Probolinggo, ini adalah candi Hindu. Taunya candi Hindu itu dari relief dan arca yang ada di situ. Di bagian kakinya juga tinggi, bertingkat-tingkat. Lihat permainan batu batanya ya, sangat menarik. Nah, ini varian barunya adalah sudut candinya itu dibuat agak melengkung gitu. Nah, ini sudah ada teknologi melengkung, membuat bentuk lengkung. Jadi tidak lagi persegi, tapi sedikit melengkung di sininya. Ini juga bagian atapnya sudah hancur. Nah, ini kemungkinan seperti atap pada candi Bajang Ratu tadi. Tetapi
agak ada bulatan sedikit di bagian ujung-ujungnya ya. Ini bagian tengahnya juga ada sabuknya. Kalau candi zaman Mataram kuno tidak ada sabuk di bagian tengahnya ini. Ini sabuk ini ya. Ada sabuknya. Oke, ini Candi Pari di Porong, sudah generasi akhir sekali. Stylenya atau langgamnya mirip dengan candi zaman Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, tetapi stylenya style Majapahit gitu ya, karena dia pakai batu bata, kemudian bentuk relief-reliefnya ini seperti style candi zaman Majapahit. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya tingkat peradaban masyarakat Jawa pada saat itu, terutama masyarakat pada zaman Majapahit. Mereka banyak melakukan inovasi gitu ya, dan perkembangan teknologi dari batu andesit untuk candi, kemudian menjadi batu bata, kemudian ada tambahan struktur kayu yang bertingkat-tingkat. Struktur kayu itu mungkin mengingatkan kita pada pagoda misalnya. Nah, ini pakai kayu yang bertingkat-tingkat tinggi itu. Nah, hanya mungkin kelemahannya adalah pada perhitungan beban ketinggiannya ya dibandingkan dengan daya dukung bagian bawahnya, sehingga rata-rata bagian atapnya ini mengalami keruntuhan. Tetapi saya rasa ini mereka sudah melakukan satu inovasi dan rekonstruksi dari komposisi dan bentuk arsitektur candi. Inovasi dari segi teknologinya juga menurut saya menjadi satu temuan yang luar biasa pada saat itu. Dan ini hanya diaplikasikan untuk candi, untuk bangunan keagamaan yang juga sekaligus menjadi simbol bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu sangat menyatu gitu antara yang sifatnya empiris duniawi dengan yang meta-empiris spiritual gitu ya. Itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini yang tidak ada di ilmu modern kita sekarang gitu. Baik, terima kasih. Ini penjelasan saya, mudah-mudahan bisa membantu memudahkan pemahaman. Ya, ini sedikit tambahan untuk model reliefnya bisa dibaca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.